Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di kota, ada sebuah panti asuhan yatim piatu yang kondisinya sangat memprihatinkan. Anak-anak kelaparan, pakaian mereka compang-camping, dan bangunan panti asuhan sudah rapuh. Pengurus panti sudah mencoba meminta sumbangan kemana-mana, termasuk ke para saudagar kaya, namun hasilnya sangat sedikit. Para saudagar itu terlalu pelit. Mendengar kabar ini, Baginda Raja merasa sedih. Ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, panti asuhan itu butuh bantuan, tapi para saudagar kaya kita terlalu kikir. Bisakah kau menemukan cara agar mereka mau bersedekah dengan ikhlas? Dan kita bisa mengumpulkan banyak sumbangan," titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, hamba rasa hamba tahu cara membuka pintu hati mereka. Tapi hamba butuh izin Baginda untuk melakukan sesuatu yang mungkin terlihat sedikit gila," jawab Abu Nawas. Baginda Raja yang sudah terbiasa dengan ide-ide aneh Abu Nawas mengizinkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar yang ramai. Ia tidak membawa kotak sumbangan, melainkan sebuah ember kosong yang sangat besar dan sebuah gayung kecil. Ia berdiri tengah pasar, di dekat jalur yang biasa dilewati para saudagar kaya. Saat para saudagar kaya lewat, Abu Nawas tidak langsung meminta uang. Ia hanya memegang ember besar itu di satu tangan dan gayung kecil di tangan yang lain. Kemudian, dengan wajah yang sangat serius, ia mulai menuangkan satu gayung air dari ember ke tanah, sambil berkata dengan suara yang cukup keras, "Ya Allah, kabulkan hajat hamba. Semoga dengan air satu gayung ini Engkau turunkan hujan rezeki kepada orang-orang yang ikhlas bersedekah." Ia terus melakukan ini berulang kali, mengambil satu gayung air, menuangkannya ke tanah, dan berdoa dengan suara lantang. Para saudagar kaya yang melihatnya menjadi sangat heran. Apa yang dilakukan Abu Nawas itu? Mengapa ia membuang air seperti itu? Bisik mereka. Salah satu saudagar kaya yang paling pelit, sebut saja Tuan Umar, mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membuang-buang air seperti ini?" tanyanya. Abu Nawas menatap Tuan Umar dengan wajah serius. "Ampun Tuan Umar, saya sedang berdoa. Saya sedang meminta kepada Allah agar orang-orang yang mau bersedekah walau hanya sedikit akan mendapatkan balasan rezeki yang berlimpah ruah. Saya sedang memberikan contoh," jawab Abu Nawas. Tuan Umar tertawa meremehkan. "Bodoh sekali kau Abu Nawas, hanya dengan satu gayung air kau berharap hujan rezeki. Itu tidak masuk akal," celetuk Tuan Umar. Abu Nawas menatap Tuan Umar dengan pandangan menantang. "Wahai Tuan Umar, Baginda Raja telah memerintahkan saya untuk mengumpulkan sumbangan bagi anak-anak yatim piatu. Jika saya hanya bisa memberi satu gayung air yang tidak seberapa, dan Allah bisa membalasnya dengan hujan rezeki, bayangkan betapa melimpahnya rezeki yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bisa memberi satu kantung dinar," jawab Abu Nawas. Tuan Umar terdiam. Perkataan Abu Nawas itu seperti tamparan baginya. Ia merasa malu. Ia adalah orang kaya yang tidak mau memberi. Sementara Abu Nawas yang tidak punya apa-apa justru bersedekah dengan air. "Apakah Anda pikir, Tuan Umar," lanjut Abu Nawas, "bahwa Allah tidak melihat niat baik dari sekecil apapun sumbangan yang diberikan? Atau justru Allah akan melihat betapa kikirnya orang yang memiliki banyak tapi tidak mau berbagi?" ucap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas itu menusuk hati Tuan Umar. Ia melihat sekeliling, banyak orang yang kini mengawasinya.
Ia tidak ingin reputasinya semakin buruk. Dengan berat hati, Tuan Umar mengeluarkan sekantong dinar dan melemparkannya ke dalam ember Abu Nawas. Melihat Tuan Umar bersedekah, para saudagar kaya lainnya yang tidak ingin terlihat lebih pelit juga mulai mengeluarkan kantung-kantung dinar mereka dan melemparkannya ke dalam ember Abu Nawas. Mereka semua ingin mendapatkan hujan rezeki yang dijanjikan Abu Nawas dan tidak ingin terlihat lebih buruk dari si Tuan Umar. Dalam waktu singkat, ember besar yang tadinya kosong itu kini penuh dengan dinar emas dan perak. Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu hati manusia terkadang lebih mudah digerakkan oleh rasa malu atau keinginan yang untuk terlihat baik daripada oleh belas kasihan murni. Ia segera membawa ember sumbangan itu ke hadapan Baginda Raja. Raja sangat terkejut melihat begitu banyak dinar. "Bagaimana kau melakukannya, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas. "Hamba hanya memberikan mereka sebuah cermin dan sedikit umpan. Hamba menunjukkan bahwa sedekah sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah. Dan hamba juga menunjukkan bahwa terkadang rasa malu bisa menjadi pendorong terbaik untuk berbuat kebaikan." Panti asuhan itu pun akhirnya bisa diperbaiki dan anak yatim piatu tidak lagi kelaparan. Semua itu berkat cara cerdik Abu Nawas yang mampu memeras kedermawanan dari hati yang paling kikir sekalipun. Pada suatu hari, Baginda Raja mendengar laporan bahwa seorang gubernur di salah satu wilayah kekuasaannya telah membangun taman yang sangat megah. Taman itu dihiasi dengan air mancur emas, perpohonan rindang, serta patung-patung besar dari batu yang katanya diukir dengan sangat indah. Namun ada satu hal yang mengusik hati sang raja. Biaya pembangunannya sangat tinggi, bahkan lebih mahal dari pembangunan istana kecil. Apakah taman itu benar-benar seindah yang dikatakan, atau ada sesuatu yang disembunyikan? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, ia mengutus Abu Nawas untuk menyelidiki. Singkat cerita, saat tiba di taman tersebut, Abu Nawas terkagum-kagum melihat keindahannya. Semua tampak megah dengan patung-patung besar menghiasi setiap sudut. Salah satu patung yang paling menarik perhatian adalah patung penyu raksasa yang diletakkan di tengah taman. Patung itu tampak kokoh dan berkilau seperti batu marmer. Namun Abu Nawas tetap merasa ada yang janggal. Ia berjalan mengelilingi taman sambil berpikir, kalau memang taman ini dibangun dengan biaya sebesar itu, seharusnya bahan-bahannya berkualitas tinggi, bukan? Tepat saat ia sedang mengamati patung penyu, angin yang sangat kencang tiba-tiba bertiup. Saat Abu Nawas mencari tempat perlindungan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Patung penyu yang besar itu mulai miring dan retak. Tak lama kemudian, patung itu roboh dan pecah berantakan. Yang lebih mengejutkan lagi, di balik lapisan luarnya yang mengkilap, ternyata patung itu hanya terbuat dari kayu. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. "Oh, jadi selama ini patungnya hanya dilapisi cat agar terlihat seperti batu. Berarti uang pembangunan taman ini sebagian besar dikorupsi dong." Mendengar kegemparan itu, Abu Nawas segera memeriksa bagian lain dari taman. Ia mengetuk beberapa patung dan menemukan bahwa banyak di antaranya yang hanya berlapis tipis, bukan batu asli. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan temuannya kepada raja. "Baginda, taman itu memang indah, tetapi keindahannya hanya ilusi. Sebagian besar bangunan dan patungnya hanya dibuat dari kayu dan dicat agar terlihat mahal." Mendengar itu, raja sangat murka. Ia segera memanggil gubernur yang bertanggung jawab atas proyek itu. "Berani sekali kau mencuri uang rakyat.
dan menipuku dengan taman palsu ini?" bentak Baginda Raja. Sang gubernur tak bisa mengelak. Bukti sudah jelas dan para saksi telah melihat sendiri bagaimana patung-patung itu roboh tertiup angin. Sebagai hukuman, raja tidak hanya mencopot jabatan gubernur tersebut, tetapi juga memerintahkannya untuk membangun taman yang baru dengan biaya dari hartanya sendiri. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan puas. Ia tidak hanya berhasil menyelidiki korupsi, tetapi juga mengajarkan bahwa seindah apapun kebohongan, suatu saat pasti akan roboh oleh kebenaran. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. "Baik, Baginda Raja," jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Dia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin, jelasnya. Semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar, kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun,
kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. "Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual," tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. "Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran," jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak?" tanya menteri dengan nada emosi. "Benarkah itu?" tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. "Silahkan dipencet, tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan suara merendah. "Apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Apakah semua kulit ketupat itu kosong?" tanya balik Abu Nawas. "Ya, benar, semua kosong," jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. "Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana?" tegas Abu Nawas menjelaskan. "Abu Nawas!" teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan Baginda Raja panik. Dahulu, ada seorang ulama sufi yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Ulama sufi tersebut bernama Syekh Jalaluddin Rumi. Suatu malam, Jalaluddin Rumi mengundang gurunya untuk datang ke rumah. Dengan senang hati gurunya pun menerima undangan tersebut. Maka berangkatlah ia ke rumah Jalaluddin Rumi. Setibanya di sana, sang guru langsung dipersilahkan masuk. Kemudian Jalaluddin Rumi menyiapkan hidangan istimewa untuk menjamu gurunya. Setelah semua hidangan telah siap disajikan di atas meja, tiba-tiba gurunya berkata, "Apakah kau bisa menyediakan minuman arak untukku?" Tentu saja Jalaluddin Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya guru juga minum?" tanyanya. "Iya," jawab gurunya. "Maaf guru, saya tidak mengetahui hal ini," balas Jalaluddin Rumi. "Nah, sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," ujar gurunya. "Tapi guru, waktu sudah larut malam, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" tanya Jalaluddin Rumi. "Perintahkanlah salah satu pembantumu untuk membelinya," jawab gurunya. "Wahai guru, kalau aku menyuruh pembantuku, dia akan mengira aku suka minum arak. Kehormatanku akan hilang di hadapannya, dan aku akan dicap sebagai orang munafik," balas Jalaluddin Rumi. "Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman arak," kata gurunya menyarankan. "Wahai guru, seluruh kota mengenalku sebagai orang yang terhormat, bahkan mereka memuliakanku. Bagaimana mungkin aku keluar membeli arak?" balasnya. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minuman arak, aku tidak akan memakan hidanganmu, dan aku tidak akan mengajakmu bicara," ujar gurunya. Karena kecintaan pada gurunya, akhirnya Jalaluddin Rumi menuruti permintaannya.
Kemudian ia mengenakan jubah panjang untuk menyembunyikan botol arak yang akan dibelinya. Maka pergilah ia ke pemukiman kaum Nasrani. Sebelum sampai ke pemukiman tersebut, tidak ada satu orang pun yang berpikir macam-macam terhadapnya. Tapi begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa warga menjadi terkejut dan akhirnya mereka mengikutinya dari belakang. Keterkejutan mereka semakin bertambah manakala mereka melihat Jalaluddin Rumi memasuki sebuah kedai penjual arak. Ia terlihat membeli botol arak dan menyembunyikannya di balik jubah. Ia pun kemudian bergegas pergi. Setelah kejadian itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampailah ia di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya berteriak dengan suara lantang, "Wahai para penduduk kota, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari jadi imam sholat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman arak." Orang itu berteriak demikian sambil menyikap jubah yang dikenakan oleh Jalaluddin Rumi. Maka terlihat botol minuman arak yang disembunyikan di balik jubahnya. "Lihatlah botol yang dipegangnya. Itu adalah botol minuman arak. Orang yang mengaku ahli ibadah ini ternyata gemar mabuk-mabukan," teriaknya kembali. Para warga yang menyaksikan itu menjadi marah besar kepadanya. Mereka merasa dibohongi dengan perilaku Jalaluddin Rumi yang dianggap berpenampilan sok alim. Akibatnya masing-masing warga bergantian meludahi muka Jalaluddin Rumi. Bahkan ada yang sampai memukulnya. Melihat Jalaluddin Rumi yang hanya terdiam, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh kebohongan Jalaluddin Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Di saat itulah gurunya datang dan mencegah para warga yang memukuli Jalaluddin Rumi. "Berhenti kalian! Kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minuman arak. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan," kata gurunya. Namun salah satu warga masih mengelak dan bicara menantang. "Itu bukan cuka, itu arak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membelinya di pemukiman Nasrani," teriaknya. Kemudian, untuk meredam situasi yang semakin memanas, gurunya mengambil botol arak yang sedang dipegang oleh Jalaluddin Rumi. Lalu ia membuka tutup botol dan meneteskan isinya di setiap tangan para warga yang ada di situ. Ketika mereka mencicipinya, ternyata itu memang cuka. Melihat kenyataan ini, para warga pun menyesal dan merasa bersalah. Mereka lalu memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan. Mereka juga bersimpuh di kaki Jalaluddin Rumi dan memohon maaf kepadanya. Hingga akhirnya satu persatu warga pelan-pelan pergi dari hadapannya. Setelah semuanya benar-benar telah pergi, Jalaluddin Rumi berkata kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa minuman arak tersebut bisa berubah menjadi cuka?" Gurunya menjawab, "Sebelum aku datang ke rumahmu, aku terlebih dulu mendatangi kedai penjual arak. Lalu aku perintahkan kepada si penjual, apabila kau membeli arak, supaya dikasih botol berisi cuka." Kemudian Jalaluddin Rumi berkata, "Wahai guru, malam ini Anda membuatku terjerumus ke dalam masalah besar, sampai aku harus menodai kehormatanku dan mencemarkan nama baikku sendiri di depan umatku. Sebenarnya apa yang sedang Anda ajarkan kepadaku?" Kemudian gurunya menjawab, "Agar kau mengerti bahwa kehormatan umat dan wibawa yang kau banggakan ini hanyalah hayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang adalah sesuatu yang abadi. Padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan orang itu langsung sirna. Mereka yang tadinya menghormatimu dan memuliakanmu, kini berbalik justru meludahimu, membukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kau bangga-banggakan dan perjuangkan, yang akhirnya akan lenyap hanya dalam sesaat? Maka mulai hari ini,
Berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia dan bersandarlah hanya kepada Allah semata. Setelah mendengar penuturan gurunya, Syekh Jalaluddin Rumi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja. Baginda Raja sedang bosan dan ingin sekali mencari hiburan. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar di negeri jauh ada sesuatu yang disebut harta karun. Katanya harta ini tersimpan di tempat rahasia dan hanya orang tertentu yang tahu. Apa engkau tahu apa itu harta karun?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang cerdik sebenarnya belum pernah mendengar istilah itu. Tapi karena tidak ingin mengecewakan Baginda Raja dan tentu saja supaya tidak dihukum, ia pun cepat berpikir. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Tentu tuanku, harta karun itu adalah harta yang berharga yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman dahulu. Biasanya tersembunyi dan hanya bisa ditemukan oleh orang cerdas atau diberi petunjuk gaib." Baginda Raja semakin tertarik. "Lalu bagaimana bisa disebut karun?" tanya Raja lagi. Abu Nawas mulai mengarang. "Dahulu ada seorang raja yang sangat kaya bernama Korun. Karena keserakahannya, ia dikutuk dan hartanya tersembunyi di dalam tanah. Sejak saat itu, harta-harta tersembunyi itu disebut harta karun." Baginda Raja mengangguk-angguk penuh minat. Ia memerintahkan semua orang untuk mencari harta karun di seluruh penjuru negeri. Melihat kesempatan ini, Abu Nawas membuka jasa pencari harta karun dengan imbalan bayaran. Namun tentu saja harta karun yang dicari tidak pernah ditemukan karena itu hanya kisah karangan. Pada akhirnya Baginda Raja tahu bahwa semua itu hanya akal-akalan Abu Nawas. Tapi karena cerita tentang karun terdengar sangat menarik dan menghibur, Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak dan memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah menghiburnya. Alkisah di sebuah negeri yang ramai, hiduplah Abu Nawas yang terkenal cerdik dan baik hati. Namun di sisi lain ada Abu Jahil, seorang menteri angkuh yang selalu meremehkan rakyat kecil. Suatu hari Abu Jahil berjalan dengan sombongnya di pasar, ditemani beberapa pengawal. Ia suka menghina pedagang kecil dan merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Orang-orang miskin ini tidak ada gunanya, gumamnya dengan angkuh. "Tanpa aku, negeri ini tak akan maju." Warga hanya bisa menggelengkan kepala. Namun tak jauh dari sana, Abu Nawas mendengar ucapan Abu Jahil dan tersenyum kecil. Hingga pada suatu sore, Abu Jahil hendak pulang ke rumahnya dengan kereta kuda mewah. Ia melewati jalanan sepi di pinggiran kota. Tak menyadari ada sekelompok perampok yang mengintai. Tiba-tiba perampok-perampok itu muncul. Mereka menodong Abu Jahil dan pengawalnya dengan pedang. "Serahkan semua hartamu atau nyawamu melayang," bentak salah satu perampok. Abu Jahil gemetar ketakutan. Pengawalnya lari terbirit-birit meninggalkannya sendirian. Kini ia tak berdaya di hadapan para perampok. Kebetulan Abu Nawas sedang berjalan di dekat sana. Ia melihat kejadian itu dan segera menyusun rencana. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai para perampok, hati-hati, orang ini adalah seorang dukun sakti. Sekali ia mengucapkan mantra, kalian bisa berubah menjadi batu." Para perampok terkejut. Mereka menatap Abu Jahil dengan curiga. "Benarkah?"
tanya salah satu dari mereka. Tentu saja, coba lihat wajahnya, penuh dengan aura sihir bukan? Lanjut Abu Nawas menahan tawa. Para perampok mulai panik. Mereka berpikir Abu Jahil memang punya kekuatan goib. Tak ingin mengambil resiko, mereka segera melarikan diri. Abu Jahil yang masih gemetar langsung berlari ke arah Abu Nawas dan berlutut sembari mengucapkan terima kasih. Pada keesokan harinya, cerita tentang Abu Jahil yang ketakutan menghadapi perampok tersebar ke seluruh negeri. Warga pun menertawakannya. Katanya kuat, tapi ditolong Abu Nawas juga, seru seorang warga. Jangan-jangan dia malah mau memberikan semua hartanya dengan sukarela, tambah yang lain. Abu Jahil merasa sangat malu. Ia akhirnya menyadari bahwa kesombongan tak berarti apa-apa dibanding kecerdasan dan kebaikan Abu Nawas. Sejak hari itu, ia lebih berhati-hati dalam berbicara dan mulai menghargai rakyat kecil. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas melihat tingkahnya. Terkadang, pelajaran terbaik datang dari rasa malu, kata Abu Nawas sambil menyeruput segelas teh hangat. Cerita Abu Nawas kali ini menceritakan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali memergoki tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi, setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu, Baginda Raja justru malah membela. Baginda Raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari, sahabat Baginda Raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu kurang sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil dan ia juga sering berbuat korupsi, kata salah satu warga. Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat, sahut yang lainnya. Tunggu, dia itu sahabat raja. Kalau saya sendirian mengadu, tentu saja Paduka lebih percaya padanya, tutur Abu Nawas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru, kata para warga. Mendengar keluhan tersebut sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. Lebih baik kita ke istana bersama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang berbicara untuk mewakili kalian semua, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat Baginda Raja kaget. Ada apa ini Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat jolim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil. Dan dia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin, kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Raja kaget mendengarnya. Apa benar begitu? Tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. Benar Paduka yang mulia, jawab mereka serempak. Kalian jangan bohong ya. Setahu saya, gubernur kalian itu adil dan bijaksana, ucap Baginda Raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu,
Sudilah kiranya Baginda Raja memindahkan gubernur kami ke tempat yang lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmatin seluruh rakyat, kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat istana yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana, membuat Abu Nawas susah sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat istana tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut, dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukan itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku, rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Bilangnya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah dari penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu masalahmu," kata Abu Nawas kepada tamunya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya untuk masuk. Akan tetapi timbul rasa penasaran. Kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya? "Mau apa kau kemari? Dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksud kamu sekarang menjadi seorang nabi?" balas penasehat istana. "Sudah, beritahu saja rajamu bahwa ada orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuizinkan masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat istana langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai seorang nabi. Ia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apakah benar begitu Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai seorang nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang suci Paduka." Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya. Sementara itu penasehat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi.
Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benar kau seorang nabi. Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasehat istana. Ah, itu terlalu mudah, dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Tentu saja bukan, aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasehat istana. Kalau begitu janganlah berperilaku sepertinya, tukas Abu Nawas. Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa, coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular, kata penasehat istana. Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, aku bukan orang kafir, aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasehat istana. Kalau begitu, jangan memintaku melakukan hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mujizatmu itu? Kata penasehat istana kembali. Akan aku buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa. Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu, perintah penasehat istana. Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Jika kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkannya kembali, ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengejar penasehat istana dengan membawa tongkat di tangannya. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku sebagai seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana saja. Saya hanya mengaku sebagai orang suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya berwudu terlebih dahulu, jelas Abu Nawas. Terus apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah berminggu-minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Dia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehat istananya dan memasukkannya ke dalam penjara. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru," jawabnya.
Loh, memangnya hakim yang lama kenapa? Tanya Abu Nawas kembali. Hakim yang lama dipecat. Katanya karena ketahuan korupsi, balasnya. Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu, timpal Abu Nawas. Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi? Tanya mereka kembali. Begini, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian, ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide cemerlang. Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga, pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim yang baru. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas, seolah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. Beberapa hari ini prajuritku mencarimu, Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku, kata sang hakim terlihat emosi. Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan Hakim lebih awal, supaya saya cepat dapat hukuman, balas Abu Nawas. Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu? Tanya sang hakim. Saya sangat sibuk Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Sibuk? Sibuk apa kamu? Tanya Tuan Hakim kembali. Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar, balas Abu Nawas. Sang hakim terkejut dengan perkataan Abu Nawas. Uang 10.000 dinar, itu bukan uang yang sedikit Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya? Tanya sang hakim penasaran. Saya dapat dari bawah tanah rumahku Tuan. Ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya senilai 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. Kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu? Tanya sang hakim. Rencananya 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian, saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran, mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan memberikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah, kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdetak kagum mendengarnya. Sisanya kan masih banyak Abu Nawas, akan kau apakan sisa uangmu? Tanya sang hakim mulai penasaran. Saya akan membagikan 100 dinar buat orang-orang miskin di kota ini, jawab Abu Nawas. Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak Abu Nawas, tanya sang hakim semakin penasaran. Oh iya, saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar. Sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, sang hakim langsung terbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum Tuan, tanya Abu Nawas memancing. Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian, saya juga sudah tidak marah sama kamu, saut Tuan Hakim. Benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman, ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya.
Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum?" tanya sang hakim. "Belum, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman, bukan?" tanya sang hakim kembali. "Nah, itu yang jadi masalahnya, Tuan. Sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku ini. Semua karena kesalahan istri saya, Tuan. Coba kalau membangunkan setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman," tutur Abu Nawas. "Jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi?" tanya sang hakim kaget. "Benar sekali, Tuan," jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah, tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal ini membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. "Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah," kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar," kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar tentang keledai yang luar biasa cantik di sebuah desa terpencil. Kabar tersebut membuatnya penasaran, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk pergi mencarinya. Setelah beberapa hari perjalanan, ia tiba di desa tersebut dan menemui pemilik keledai yang dikatakan cantik itu. Pemilik keledai pun menyambut hangat Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang membawamu ke desa kami?" tanya pemilik keledai. Abu Nawas pun menjawab, "Saya mendengar kabar tentang keledai luar biasa cantik milikmu. Bolehkah saya melihatnya?" tanya Abu Nawas. Pemilik keledai tersenyum bangga dan membawa Abu Nawas ke tempat keledai itu berada. Benar saja, keledai tersebut memiliki bulu yang lebat dan mata yang penuh cahaya. "Subhanallah, ini mungkin keledai tercantik yang pernah kulihat. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas. Pemilik keledai menjawab, "Sayangnya Abu Nawas, saya tidak berniat menjualnya. Keledai ini seperti anggota keluarga bagi kami." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya mulai mencoba meyakinkan pemilik keledai. "Tapi lihatlah, saya yakin raja akan sangat menyukai keledai ini. Bagaimana kalau saya membawanya ke istana dan menjualnya kepada raja? Kita bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi," ucap Abu Nawas meyakinkan. Mendengar itu, pemilik keledai merasa bingung. Ide itu menarik juga. Tapi saya masih ragu, Abu Nawas." Abu Nawas dengan penuh humor menjawab, "Dengarlah teman, kau tahu, keledai ini mungkin akan menemukan kebahagiaannya sebagai keledai di istana. Siapa tahu, mungkin dia bisa menjadi keledai yang terkenal di seluruh negeri." Pemilik keledai tertawa mendengar celaan Abu Nawas dan akhirnya setuju untuk menyerahkan keledai itu kepada Abu Nawas untuk dijual kepada Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas membawa keledai tersebut ke istana dan menjelaskan kepada Baginda Raja tentang keunikan dan kecantikan keledai tersebut. Baginda Raja yang tertarik langsung setuju untuk membelinya. "Abu Nawas, berapa harganya?" tanya Baginda Raja. "Raja, ini adalah keledai istimewa.
jadi harganya cukup tinggi. Namun, saya yakin raja akan merasa senang setelah melihatnya setiap hari. Baginda raja tanpa banyak pertimbangan setuju untuk membayar harga yang diminta Abu Nawas. Keledai itu kemudian menjadi dayang istana yang istimewa, dan raja sangat senang dengan kehadirannya. Abu Nawas sambil tertawa kecil dalam hatinya berhasil menjual keledai tersebut dengan harga yang menguntungkan dan menunjukkan kembali kecerdikannya yang legendaris. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api! Api! Api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang. Saat itu banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan,
Apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang, dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai baginda raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika baginda raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" "Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan baginda raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana baginda raja, sedangkan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana baginda raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau baginda raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah, Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan baginda raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, baginda raja pun tersenyum. Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya. Suatu kali, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan, karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana itu. Dalam perjalanannya ke pasar hewan, dia bertemu seseorang. Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing. Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan kendaraan.
Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar, apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai. Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, dia bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia menanyakan kepada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa? Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Orang ketiga ini terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga 3 dirham. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga sangat murah. Dia baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh kawanan orang yang telah bekerja sama. Bersama rasa dongkolnya, Abu Nawas merencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu. Dia cari kayu dari hutan dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Kesempatan pun tiba. Suatu kali, Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya. Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar. Hal ini tentu membuat para penipu tertarik. Mereka mendatangi Abu Nawas dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu. "Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi," ujar salah satu dari mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas pura-pura tertarik. "100 dinar," kata mereka. "Mantap." Dengan berpura-pura berat hati, Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar. Wah, untung besar bagi Abu Nawas. Para penipu mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual. Namun sayang, keajaiban tongkat tak mempan. Ternyata, berdasarkan penjelasan si empunya warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil.
yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak, mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya. Karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Kisah Abu Nawas punya peci ajaib, bisa melihat surga dan bidadari cantik. Berikut ceritanya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jamaah penasaran. "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia," tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," jawab Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jamaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas.
Dikarenakan sangat penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya. "Sini, coba aku lihat," ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya. "Benar juga, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong. Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba, aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu," ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya dan jawabannya pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman," tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama sepertimu. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei, kalian semua, jangan hanya takut dibilang orang tidak beriman lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Lagian mana mungkin surga bisa terlihat, sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya menggerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Abu Nawas, buktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kisah Abu Nawas memang selalu bikin ketawa. Pada suatu hari, ketika sedang duduk bersama kawan-kawannya, ia kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian, salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah, tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. "Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang," sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah.
tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya itu, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kamu tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak tersebut. "Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar itu. "Nanti malam, saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu. Maka suamimu akan tergila-gila kepadamu," kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. "Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan dia ingin membunuh tuan serta menguras harta Anda," kata si budak. "Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku," ujar saudagar kaya itu. "Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri saja apa yang akan dilakukan oleh istri Anda," ungkap budak itu. "Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur. Tapi jangan tidur sungguhan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya, saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba. Saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya, pihak keluarga istri saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun, pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga itu, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu. Karena sangatlah membahayakan, sehingga dari kisah ini kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Rezeki pohon arbe. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Abu Nawas menanam berbagai macam tanaman, buah, dan sayur-sayuran di kebunnya itu. Abu Nawas kemudian menyusuri tiap petak kebunnya dengan melewati berbagai macam tanaman sambil juga mengamati buah-buahan segar yang tampaknya sudah siap untuk dipanen. Abu Nawas merasa sangat bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Hari itu, matahari bersinar cukup terik. Hal itu membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon arbe miliknya, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan sang istri.
Setelah menyantap hidangan dari bekal itu, Abu Nawas kemudian berniat beristirahat sejenak sembari membaringkan badannya dan memperhatikan setiap detil pohon arbe yang rindang itu. Ia mengamati mulai dari daun, ranting, dan juga buahnya yang lebat bergelantungan. Abu Nawas yang masih memperhatikan detail pohon arbe tersebut, tiba-tiba saja terlintas sebuah di pikirannya. Kemudian dalam hatinya bergumam, "Aku itu heran, kenapa pohon arbe yang sebesar itu hanya memiliki buah yang sangat kecil saja. Padahal pohon labu yang kecil, merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang sangat besar," gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja datang angin kecil yang meniup pohon arbe milik Abu Nawas. Ranting pohon arbe pun ikut bergerak-gerak dan juga saling bergesekan. Sesaat kemudian, sebiji buah arbe itu jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang kebetulan sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut ternyata menjadi jawaban atas pertanyaan Abu Nawas. "Oh, ternyata seperti itu jawabannya," gumam Abu Nawas. Abu Nawas merasa beruntung karena di siang itu ia hanya kejatuhan buah arbe saat sedang beristirahat. Bagaimana jadinya jika saat itu dirinya beristirahat di bawah pohon labu dan kejatuhan buahnya? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami Abu Nawas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti kita ketahui, Baginda Raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya, itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gentong air, di mana masing-masing gentong diisi dengan air yang berbeda. Yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air dingin. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja merasakan jenuh di dalam istana. Guna menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, ia pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau kau salah, kau akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, hamba terima tantangan Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus, di depanmu itu ada 2 gentong air besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gentong itu yang berisi air panas dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya," tutur Baginda Raja. "Sebelum saya menebaknya, izinkan saya minta 1 permintaan," ucap Abu Nawas. "Baik, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan 2 ekor keledai di hadapannya. Lalu ia meminta kepada pelayan istana menyiram masing-masing keledai dengan air dari gentong yang berbeda. Setelah itu Abu Nawas memukul 2 keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung meringkik kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa meringkik. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Seperti yang Anda lihat, wahai Paduka,
dari reaksi kedua keledai ini, saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin. Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa. Tapi masih ada satu tantangan lagi, Abu Nawas. Kau lihat di kandang kecil itu? Di dalamnya ada 2 ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina? Tanya Baginda Raja. Itu mudah saja, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas merasa yakin. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Melihat kedua anak itik itu berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini, Paduka Yang Mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja yang dikejar betina dan yang mengejar adalah jantan, jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya dapat hadiah berpundi-pundi dari Baginda Raja.